Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bustani Ilman. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 6. Materi kami yaitu fungsi nonlinear. Berikutlah materinya. Pengertian, fungsi adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi non-linear merupakan pangkat lebih dari satu. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Mengingat pangkat 2 dalam persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada baik variabel X maupun variabel Y. Bahkan pada suku XY jika ada, maka bentuk yang lebih umum untuk suatu persamaan kuadrat ialah bentuk fungsi nonlinear. 1 yaitu lingkaran, 2 elips, 3 hiperbola, 4 parabola. 1. Lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran ialah AX pangkat 2 ditambah BY pangkat 2 ditambah CX tambah DY ditambah E sama dengan 0. Jika I dan J masing-masing adalah jarak pusat lingkaran terhadap sumbu vertikal Y dan sumbu horizontal X, sedangkan R adalah jari-jari lingkaran, maka persamaan baku lingkaran menjadi X dikurangi I pangkat 2 ditambah dalam kurung Y dikurangi J pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dengan I C per min 2A sama dengan J sama dengan D per min 2A sama dengan R sama dengan kuadrat I 2 kuadrat I pangkat 2 ditambah J pangkat 2 dikurangi E per A. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Wahyu. Elips. Bentuk umum elips X kurang I pangkat 2 per R1 pangkat 2 plus Y kurang Z pangkat 2 per R2 pangkat 2 sama dengan 1. Hiperbola. Jika sumbu lintang sejajar sumbu X kurang I pangkat 2 per M2 kurang Y kurang Z pangkat 2 per N pangkat 2 sama dengan 1. Jika sumbu lintang sejajar sumbu Y sama dengan Y kurang Z pangkat 2 per N pangkat 2 kurang S kurang I pangkat 2 per M2 sama dengan 1. Parabola. Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Parabola merupakan salah satu fungsi kuadrat, mempunyai satu sumbu simetrik dan satu sumbu titik puncak. B. Penerapan ekonomi. 1. Permintaan dan penawaran dan keseimbangan pasar selain berbentuk fungsi linier, permintaan dan penawaran dapat pula dibentuk fungsi non-linier. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linier sama seperti halnya dalam kasus yang linier. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS. Pada potongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Esa, yaitu mengenai fungsi biaya. Selain pengertian fungsi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan
untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Untuk rumusnya ada biaya tetap rata-rata AFC sama dengan FC per Q, dan biaya variabel rata-rata adalah AVC sama dengan VC per Q. Selanjutnya, keuntungan, kerugian, dan peluang pokok. Analisis peluang pokok atau break even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan peluang pokok atau profit 0, V sama dengan 0, terjadi apabila R sama dengan C. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dengan kurva C. Selanjutnya yaitu contoh soal. Adapun contoh soalnya, penerimaan total yang diperoleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh fungsi R sama dengan min 0, Q kuadrat ditambah 300 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkannya C sama dengan 0,3 Q kuadrat dikurangi 720 Q ditambah 600.000. Hitunglah yang pertama tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum, yang kedua tingkat produksi yang menunjukkan biaya total minimum, dan yang ketiga manakah yang lebih baik bagi perusahaan berproduksi menguntungkan berproduksi pada tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau biaya total minimum. Adapun penyelesaiannya yaitu R sama dengan min 0,1 Q kuadrat ditambah 300 Q, C sama dengan 0,3 Q kuadrat dikurangi 720 Q ditambah 600.000. R maksimum terjadi pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 300 per min 0,2 sama dengan 1.500 unit. C minimum terjadi pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan 720 per 0,6 sama dengan 1.200 unit. Q pada R maksimum, Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 900 per min 3 sama dengan 300. Q sama dengan 1.500, P sama dengan min 0,4 Q kuadrat ditambah 1.020 Q dikurangi 600.000 sama dengan min 0,4 dikali 1.500 kuadrat ditambah 1.020 dikali 1.500 dikurangi 600 sama dengan 30.000. Q pada C minimum, Q sama dengan 1.200, P sama dengan min 0,4 Q kuadrat ditambah 1.020 Q dikurangi 600 sama dengan min 4,0 dikali 1.200 kuadrat ditambah 1.020 dikali 1.200 dikurangi 600 sama dengan 30.000. Jadi hasilnya sama. Oke, sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.